Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Mindset Perjanjian Lama. Perlu kita ketahui bahwa dalam Perjanjian Lama itu memiliki susunan-susunannya. Yang pertama ada Taurat, yang kedua ada sejarah, yang ketiga ada puisi, dan yang keempat ada kitab para nabi. Kita masuk dalam bagian yang pertama, Kitab Taurat. Kitab Taurat ini terdiri dari 5 bagian, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab ini tersusun secara kronologis. Diperkirakan waktu Alkitab bahwa Kejadian atau kitab-kitab ini terjadi pada tahun sebelum Abraham sampai kepada tahun 1400 sebelum Masehi. Di Kejadian ada begitu banyak kisah, mulai dari kisah penciptaan sampai kepada kisah Yusuf. Di Kejadian juga ada yang dinamakan dengan Perjanjian Abraham. Kita bisa melihat itu dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Di sana Tuhan berjanji atau Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, perjanjian tanah, perjanjian berkat, dan perjanjian tentang keturunan Abraham. Kitab Taurat ini ditulis oleh Musa, dan Kitab Taurat ini ada juga perjanjian lain, yaitu ketika di Kitab Ulangan ada yang disebut dengan perjanjian tanah dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 10. Di sana menyebutkan bahwa Tuhan berjanji kepada Musa untuk membawa bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan, atau bangsa Israel ini akan mendapatkan sebuah tanah, yaitu tanah Kanaan. Kita masuk dalam pengelompokan yang berikutnya, yaitu kitab sejarah. Kitab sejarah terdiri dari 12 kitab. Pertama Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Ester. Diperkirakan waktu Alkitab kitab sejarah ini terjadi dari tahun 1400 sebelum Masehi sampai ke 480 tahun sebelum Masehi. Kitab sejarah juga ini tersusun secara kronologis, karena kitab sejarah ini mulai dari kitab Yosua, di mana kitab Yosua ini menceritakan tentang Yosua sebagai abdi Musa yang meneruskan perjalanan Musa atau meneruskan tugas dan tanggung jawab Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Ketika kematian Yosua, kita memasuki masa hakim-hakim, di mana kepemimpinan telah beralih kepada para hakim-hakim, tetapi kekuasaannya terbatas dalam daerah-daerah tertentu. Kitab Rut diperkirakan terjadi di zaman hakim-hakim ini. Kita masuk dalam 1 Samuel. 1 Samuel ini bercerita tentang 1 Samuel dan 2 Samuel ini bercerita tentang Samuel sebagai seorang penulis dan sebagai salah seorang tokoh yang ada dalam kitab ini. Kitab 1 Samuel juga bercerita tentang kekuasaan Raja Saul. Kitab 2 Samuel bercerita juga tentang kekuasaan Raja Daud. Sementara 1 Raja-Raja ini bercerita juga tentang kekuasaan Raja Salomo. 2 Raja-Raja bercerita tentang perang saudara, atau di mana ketika kerajaan ini telah berpecah menjadi 2 bagian, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kitab Tawarik ini sedikit spesial karena pada dasarnya apa yang ada atau yang terkandung dalam kitab Tawarik ini sebenarnya sama dengan kitab Samuel dan Raja-Raja, tetapi sudut pandangnya saja yang berbeda,
yaitu kitab Raja-Raja dan Samuel itu ditulis dalam pandangan Nabi, sementara kitab Tawarik ditulis dalam pandangan Imam. Kita masuk dalam berikutnya, yaitu Esra, Nehemia, dan Ester. Kitab ini ditulis pada masa pembuangan bangsa Israel. Pengelompokan yang berikutnya adalah kitab puisi, dimulai dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Untuk kitab Ayub kira-kira ditulis di zaman Abraham, sementara kitab Mazmur ini ditulis oleh banyak orang dan dikelompokkan menjadi Mazmur. Ada yang dari Musa, Daud, dan lain sebagainya. Sementara kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung ini ditulis di zaman raja-raja dan ditulis oleh Salomo. Kitab Amsal ini berbicara tentang hidup. Kitab Pengkhotbah berbicara tentang kehidupan. Kitab Kidung Agung berbicara tentang cinta. Kitab-kitab ini disebut kitab puisi karena isi teksnya ini berupa syair. Kita masuk dalam pengelompokan yang berikutnya, yaitu kitab para nabi. Kitab para nabi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar di sini berarti bahwa kerangka tulisannya atau kitabnya yang sangat panjang dalam bentuk tulisan. Sementara kitab nabi-nabi kecil sebaliknya, berarti kerangka atau tulisannya yang sedikit. Saya membagi ini bukan dalam bentuk kronologis, tapi dalam tema-tema tertentu. Yang pertama ada Amos, Hosea, dan Yunus. Di sini kitab-kitab ini ditulis untuk bangsa Israel bagian utara. Dengan segala perilaku mereka, kejahatan mereka, kitab-kitab ini ditulis untuk mereka. Sementara Yesaya, Yoel, Mika, dan Obadjah ini ditulis karena dengan satu tema, yaitu merosotnya iman dari bangsa Israel atau bangsa Yehuda, kerajaan Israel bagian selatan. Sementara Yeremia, Ratapan, Habakuk, Nahum, dan Sefanya ini ditulis dengan tema krisis kerajaan dan untuk kerajaan bagian selatan. Yeskiel dan Daniel ditulis dengan tema pembuangan. Sekali lagi ini ditulis untuk kerajaan Israel bagian selatan. Sementara Hagai, Sakaria, dan Maleaki ini ditulis dengan tema kembalinya bangsa Yehuda atau bangsa Israel bagian selatan ini ke tanah mereka. Diperkirakan waktu Alkitab dari tahun 760 sebelum Masehi sampai ke 480 sebelum Masehi. Kitab Yunus ini ditulis kepada Israel yang telah tinggal di Niniwe atau yang tidak kembali ke tanah kelahirannya, tetapi telah tinggal di tanah Niniwe. Tetapi mereka ini adalah bangsa Israel bagian utara. Sementara di Yeremia ada perjanjian baru yang Tuhan janjikan terhadap Yeremia. Kita bisa lihat itu dalam Yeremia 31 ayat 31. Inilah yang bisa saya sampaikan dan ini bisa memberkati kita semua. Puji nama Tuhan dan terima